Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita membicarakan tentang ikhlas adalah amal yang paling berat dalam kehidupan kita ini. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu perbuatan yang paling berat yang kita lakukan dalam beramal adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah amal yang paling berat. Kalau kita mengibaratkan sebuah surat yang kita kirim kepada orang lain melalui pos, apapun bentuk surat, apapun nilai isi surat itu tidak akan pernah sampai kalau tidak disertai adanya perangko. Jadi perangko itu adalah ikhlas. Amal apapun yang kita lakukan, besar, kecil, berat, ringan, tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak melakukannya dengan ikhlas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu diibaratkan semut hitam pada batu yang hitam dalam kegelapan malam. Jadi tipis sekali perbedaan antara ikhlas dengan riya. Saya tidak akan pernah tahu bahwa Bapak Ibu yang hadir di masjid ini, apakah mendengarkan wirid ini betul-betul ikhlas karena Allah atau tidak? Bapak Ibu yang hadir ke masjid melaksanakan salat zuhur pada hari ini, itu betul-betul ikhlas kepada Allah atau tidak? Saya tidak tahu tentang itu, kecuali Bapak Ibu yang tahu. Tetapi yang jelas bahwa sekali lagi ditegaskan, setiap amal yang kita lakukan tidak ada keikhlasan di dalamnya, amal itu tidak akan pernah sampai kepada Allah dan amal itu ditolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima kita bacakan tadi. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah tidak memerintahkan kita ini kecuali ikhlas dalam menjalankan tuntunan agama. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam kitab suci Al-Quran, kata ikhlas ini dari berbagai macam bentuk itu terulang dalam Quran lebih kurang 31 kali.
Kadang disebut dengan khalis, kadang disebut dengan mukhlisan, kadang disebut dengan mukhlisin, kadang disebut dengan mukhlasin. Secara makna bahasanya adalah terambil dari akar kata yang memiliki makna murni dan bersih. Kalau kita ibaratkan sebuah air yang tidak tercampur dengan substansi lain, air itu disebut dengan air murni. Kalau murni di dalam bahasa Arabnya itu lebih tepat artinya adalah kalau dalam bahasa Arab, kalau murni maknanya itu lebih tepat maknanya sofi. Sementara air yang sudah bercampur dengan substansi lain itu tidak disebut dengan air murni. Kemudian upaya yang mengeluarkan sesuatu yang mengerukan substansi tadi, kita kaluan ang kumu-kumu bercampur aja ya tadi, lalu air menjadi air bersih, bukan air murni. Karena air murni tidak pernah tercampur dengan substansi sebelumnya. Dia tetap berada pada substansi awalnya. Kalau lebah campurnya tidak murni lah. Kita buang apa yang tercampur dalam kemurnian air itu, maka air menjadi air bersih. Maka ikhlas sebenarnya bukan bermakna murni, tapi bersih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ikhlas itu harus berawal dengan sesuatu hal yang bercampur sebelumnya yang tidak substansinya. Itulah perjuangan kita mengeluarkan agar air tadi menjadi air bersih. Bapak Ibu rahimakumullah, ada dua hal yang harus kita lakukan bagaimana kita bisa melakukan ikhlas itu Bapak Ibu. Pertama, setiap yang kita lakukan mulailah dengan tujuannya karena lillah. Misalnya kita ke masjid, ya Allah, aku ke masjid hari ini hanya karena Engkau semata, tidak ada tujuan lain. Itu yang pertama kita lakukan. Sebab ikhlas itu harus berawal dulu Pak, dari titik awal kemurnian menuju ujung tertentu. Kalau dari awal kau tidak ikhlas, awak tidak karena lillah loh, maka tujuan kita tidak akan pernah tercapai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus berjuang sungguh-sungguh membuang segala sesuatu tujuannya tidak karena lillah. Setelah kita tancapkan niat kita kepada Allah untuk melakukan ikhlas, baru kita buanglah segala sesuatu yang akan mencampuri kesucian tadi. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berniat, kemudian di dalam perjalanan nanti akan muncul sesuatu yang akan mengerukan kemurnian. Itu yang kita berupaya membuangnya. Wah, halangnya Pak. Nah, kau tidak karena Allah berarti tujuan orang lain. Itu yang kita halang. Sampai nanti niat dan tujuan kita itu tercapai kepada akhirnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sementara kita yang keliru Pak, bahwa ikhlas kau tidak boleh melakukan amal secara terang-terangan. Itu sebenarnya keliru, karena tidak ada hubungan ikhlas dengan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, contoh, kalau berimpak terang-terangan boleh tidak? Al-Quran mengatakan, surah Al-Baqarah 271, "In tubdu sadaqati fani'mahi." Apabila engkau bersedekah dengan cara terang-terangan itu baik. Wa in tukhfu, apabila engkau menyembunyikan, wa tu'tu sadaqat al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kita menyembunyikan memang itu lebih baik. Tapi bersedekah dengan cara terang-terangan itu bukan berarti bahwa kita tidak ikhlas. Ikhlas adalah hubungan antara kita dengan Allah yang tahu, itu firman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kultum zuhur kita yang pendek ini, maka hari demi hari marilah berjuang sungguh-sungguh agar seluruh amal yang kita lakukan
bertujuan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan yang lain. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.